Assalamualaikum teman-teman rajut. Kali ini saya akan membuat dompet segitiga dengan teknik tapestry crochet. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Untuk membuat dompet segitiga kali ini saya menggunakan benang poli warna krem dan warna biru tua. Lalu hakpennya nomor 3 dan pematik api juga nanti siapkan sebuah penanda. Baiklah, kita mulai untuk membuat dompet segitiganya. Di sini kita akan membuat 72 rantai. Atau bisa juga teman-teman buat lebih besar. Dengan kelipatan motifnya nanti itu ada 12. Ini saya sudah membuat 72 rantai. Lalu selanjutnya kita gabungkan ke rantai yang pertama. Ini tanpa penambahan ya. Saya bekerjanya di bagian backbum benangnya ya. Selanjutnya kita buat 72 single crochet tanpa slip stitch. Dan jangan lupa untuk awal single crochet ini kita berikan penanda agar nanti kita tidak keliru ketika membuat motifnya. Ini teman-teman kerjakan sekeliling badan tasnya ini ya sampai mendapatkan 72 single crochet. Ini sudah di 2 rantai terakhir. Ini kita kerjakan pelan-pelan saja ya. Ini rantai terakhirnya. Agak sedikit sulit. Setelah ini nanti kita sambungkan ke rantai awal. Kita buat single crochet back loop tanpa menggunakan tusuk slip stitch. Dan ini kita rapikan dulu ya teman-teman. Kita rapikan dulu, kita lipat 2. Dan ini posisinya nanti jadinya seperti ini. Ini sudah lurus. Ya, selanjutnya kita tinggal sambungkan ke rantai awalnya saja.
Dan untuk baris selanjutnya ini kita buat 1 SCB klub sekeliling badan tas dengan membawa benang krem. Ini kita kerjakan sebagai pondasinya dulu ya. Jangan lupa berikan penanda lagi setiap awal pertama kita merajut. Ini silahkan teman-teman lanjutkan sampai ke ujung penanda ini ya. Ini sudah saya buat SCB klub sekeliling badan tas. Selanjutnya untuk baris ini kita mulai masuk ke bagian motif ya teman-teman. Dan sekali lagi saya beritahukan untuk motif kita ini itu menggunakan kelipatan 12. Oke, kita lanjutkan untuk motif di baris pertama ini, yaitu biru 1, coklatnya 5, biru 1, lalu ditutup dengan coklat 1. Untuk warna coklat yang terakhir ini kita kunci dengan benang biru ya. Dan ini kita sudah dapat untuk satu motif gambarnya. Jadi ini nanti setelah membuat ini kita ulangi lagi membuat motif yang seperti di awal, yaitu biru 1. Dan ini terus kita lakukan pengulangan ya teman-teman. Dan di sini nanti kita itu dapat sekitar 6 motif. Di sini merajutnya pelan-pelan saja ya, dan harus teliti agar motifnya itu tidak keliru. Ini teman-teman lanjutkan sampai ke ujung sini ya, dengan pengulangan. Ini sudah di rantai terakhir, kita kunci dengan benang warna biru. Setelah ini kita lanjutkan lagi untuk baris kedua motif. Dan ingat ya teman-teman, di sini saya tidak menggunakan slip stitch. Ini ya, kita dapat 6 motif.
Lanjut, untuk motif di baris kedua ini yaitu biru 2, krem 4, biru 4, lalu ditutup dengan krem 2. Ini rantai terakhir. Untuk motif pertama kita kunci dengan benang biru. Jadi ini kita sudah dapat motif pertama untuk baris kedua. Lalu kita lanjutkan lagi dengan pengulangan seperti motif yang awal ini ya, yaitu biru 2. Ini teman-teman kerjakan sampai ujung sini ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu dirapikan agar benang yang kita bawa itu tidak kelihatan. Selesai untuk baris kedua, rantai terakhir kita kunci dengan benang biru. Lalu kita lanjutkan lagi untuk motif di baris ketiga, yaitu biru 3, krem 3, biru 3, lalu ditutup dengan krem 3. Ini dapat untuk satu motif awal, lalu kita kunci dengan benang biru. Setelah ini kita lanjutkan lagi pengulangan seperti motif yang awal, yaitu biru 3. Lanjut, baris keempat motifnya yaitu biru 4, krem 2, biru 2, lalu ditutup dengan krem 4.
Rantai terakhir kunci dengan benang biru, dan ini sudah dapat untuk satu motif awal ya teman-teman. Dan di sini motifnya itu sudah mulai kelihatan. Setelah ini teman-teman lanjutkan lagi pengulangan seperti motif yang awal tadi, yaitu biru 4. Dan ini teman-teman kerjakan terus sampai ke rantai terakhir ya. Ini rantai terakhir kita kunci dengan benang biru. Setelah itu kita lanjut untuk baris kelima. Motifnya yaitu biru 5, krem 1, biru 1, lalu ditutup dengan krem 5. Ini sudah di rantai terakhir, kita kunci dengan benang biru. Dan ini jadinya kita sudah dapat satu motif yang awal. Selesai motif kita untuk bagian bawahnya ya. Setelah ini nanti teman-teman lanjutkan seperti motif yang awal tadi, yaitu biru 5. Dan teman-teman selesaikan sampai ke ujung sebelum penanda. Selesai untuk baris kelima, ini saya kunci dengan benang krem ya. Karena untuk baris keenam ini kita mulai dengan benang krem. Dan di sini itu merupakan balikan dari motif yang bawah. Jadi di sini untuk baris keenam ini motifnya yaitu kremnya 5, biru 1, krem 1, lalu ditutup dengan biru 5. Jadi di sini untuk rantai terakhir motifnya kita kunci dengan benang krem ya teman-teman. Dan ini sudah dapat untuk satu motif awal. Ini kebalikan dari motif yang bawah ya. Setelah ini teman-teman lanjutkan membuat seperti motif yang awal, yaitu krem 5. Dan ini teman-teman kerjakan sampai rantai yang terakhir. Dan jangan lupa juga untuk selalu dirapikan ya teman-teman.
Selesai untuk baris ke-6, berarti kita kunci dengan benang krem ya. Terus kita lanjut untuk baris ke-7. Motifnya yaitu krem 4, biru 2, krem 2, lalu ditutup dengan biru 4. Dan untuk di rantai terakhir motifnya nanti kita kunci dengan benang krem. Jadi ini sudah dapat untuk motif awal di baris ke-7. Setelah ini teman-teman lanjutkan sampai ke rantai terakhir ya. Kita lanjutkan lagi untuk baris ke-8. Motifnya yaitu krem 3, biru 3, krem 3, lalu ditutup dengan biru 3. Dan untuk rantai terakhir motifnya nanti itu kita kunci dengan benang krem. Ini sudah jadi untuk motif awal pada baris ke-8. Setelah ini teman-teman lanjutkan lagi dengan melakukan pengulangan ya. Dan kerjakan sampai ke rantai terakhir. Lanjut lagi untuk baris ke-9. Motifnya yaitu krem 2, biru 4, krem 4, lalu ditutup dengan biru 2. Sudah selesai untuk motif awal pada baris ke-9 dan ini sudah kelihatan motifnya ya. Setelah ini kita lanjutkan lagi membuat pengulangan sampai ke rantai yang terakhir.
Kita lanjutkan lagi untuk baris yang terakhir atau baris ke-10. Motifnya yaitu krem 1, biru 5, krem 5, lalu ditutup dengan biru 1. Dan ini sudah dapat untuk motif awal di baris ke-10 ya teman-teman. Setelah itu kita lanjutkan lagi membuat pengulangan sampai ke rantai yang terakhir. Teman-teman, jadi untuk motif kita itu selesai sampai di sini ya. Jadi motifnya itu pengulangan dari 12 dikali 10 baris. Dan untuk baris ke-11 itu merupakan pengulangan dari baris pertama. Dan di sini saya berikan contoh lagi ya. Dan di sini saya berikan contoh untuk baris ke-11. Ini merupakan pengulangan dari baris ke-1 yaitu biru 1, kremnya 5, biru 5, lalu ditutup dengan krem 1. Sama persis seperti untuk bagian yang awal ya. Dan ini sudah dapat untuk motif awal di baris ke-11 ya teman-teman. Sama seperti di baris pertama kan. Lalu untuk baris ke-12, 13 dan selanjutnya itu juga merupakan pengulangan dari baris ke-2, 3 dan selanjutnya. Di sini itu lebar badan tasnya itu sekitar 14 cm. Jadi untuk ketinggiannya nanti itu juga akan saya buat 14 cm atau 15 cm ya teman-teman. Oke, dan di sini silahkan teman-teman lanjutkan sampai ketinggian sekitar 14 atau 15 cm ya.
Teman-teman, ini punya saya sudah selesai. Untuk motifnya itu sampai baris ini itu ada 10 baris. Punya saya buat 25 baris. Dan ditambah 2 SCB klub polosan warna biru untuk bagian atas. Jadi punya saya ini 25 baris motif, 2 bawah, 2 atas, jadi totalnya nanti ada 29 baris. Setelah ini nanti, ini bagian tengahnya, dan ini bagian atasnya awal pertama rajutan kita yang ada penandanya ini. Untuk bagian bawahnya ini kita jahit bolak-balik saja, tetapi kita jahitnya itu dari bagian dalam. Ini kita balikkan dulu, lalu kita lipat. Yang bagian awal rajutan itu kita letakkan di bagian tengah dan kita jahit bolak-balik saja. Ini untuk dompet kita ini bisa kita berikan puring, bisa juga tidak ya. Setelah bagian bawahnya ini kita jahit, untuk bagian atasnya itu kita pasang resleting dengan berlainan arah dengan yang bagian bawah. Jadi ini posisinya seperti ini ya, sehingga nanti dompet kita itu terbentuk segitiga seperti ini. Dan ini nanti resletingnya itu langsung saya jahitkan saja ke dompetnya, tidak saya berikan puring. Dan ini penampakan setelah saya menjahit resleting, dan ini bagian bawahnya baru setengah saya jahit. Tara, ini dompet segitiga kita sudah selesai ya teman-teman. Untuk bagian gagang tasnya saya berikan seperti ini saja ya. Dan ini untuk penampakan dalamnya. Dan ini merupakan sisa dari masing-masing 100 gram benang polycherry yang kita gunakan. Ini masih bisa dapat satu dompet lagi ya. Terima kasih sudah nonton teman-teman. Wassalamualaikum.